Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sudah memasuki hari weekend hari ini, tanggal 21 September 2024, hari Sabtu. Saya percaya saudara sudah spend time dengan orang-orang yang saudara kasihi, atau dengan teman-teman saudara, atau melakukan banyak aktivitas. Dan sekarang kita siap lagi untuk beristirahat, mempersiapkan diri kita untuk besok masuk dalam ibadah dan melayani Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan. Karena itu kita harus nikmati dan kita harus kelola dengan baik. Dan dalam renungan malam hari ini, masih dalam topik bagaimana mengelola hidup, kita akan belajar bagaimana hidup yang kita miliki harus hidup yang penuh dengan hikmat. Saya beri judul, Hidup Berhikmat. Saudara, hikmat adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Yang dimaksudkan dengan hikmat di sini dalam renungan malam ini tentunya bukan hikmat philosophical yang ditawarkan oleh dunia dengan segala pengertiannya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hikmat yang saya maksudkan di sini adalah hikmat yang sejalan dengan firman Tuhan, hikmat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam halaman kitab suci sehingga kita bisa hidup di dalamnya. Dengan hikmat ini kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kita bisa mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan arahan firman Tuhan sehingga kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kita sama-sama membaca di dalam Yakobus 1 ayat 5 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ini tidak boleh dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Yakobus mencatat mengenai konteksnya pada saat kita diuji atau mengalami permasalahan pengujian dalam hidup ini. Kita tidak boleh takut, tetapi kita harus sadar bahwa iman kita harus teguh sehingga ujian itu menghasilkan ketekunan. Dan di dalam ayat 4 dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan di dalam ayat 2 diingatkan saat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, kita tidak boleh berduka cita, tapi kita harus tetap bertahan dalam iman. Nah, untuk menang atas ujian iman yang kita alami dalam hidup ini, apakah itu penyakit, pergumulan-pergumulan keuangan, atau situasi tertentu, kita membutuhkan hikmat. Karena itulah dalam ayat yang kelima ini, Yakobus menekankan kita harus meminta kepada Tuhan kalau kita merasa kurang hikmat. Karena kita tahu hanya Tuhanlah sumber hikmat yang sesungguhnya, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan ayat 6 dan 7 mengatakan kalau kita sudah meminta, kita harus menerimanya dengan iman dan jangan bimbang bahwa kita sudah menerimanya. Pada saat kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka kita akan bisa berhasil dalam hidup ini dan benar-benar bisa membedakan mana yang itu harus kita lakukan sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Ada banyak orang yang saat dia ada dalam masalah, dia bergantung kepada pengertiannya sendiri atau kepada hikmat dunia. Apalagi mereka mulai bertanya kepada roh-roh jahat, kepada setan dan iblis yang terlibat dalam okultisme dan perdukunan. Tuhan tentunya tidak senang. Orang-orang Kristen yang katanya Kristen bila melakukan hal ini, maka mereka sesungguhnya mungkin belum sungguh-sungguh lahir baru. Saudara, masalah bisa datang, pergumulan bisa datang. Karena itulah kita membutuhkan hikmat untuk memberikan kita jalan keluar pada waktunya. Dalam Amsal 2, saudara nanti bisa baca sendiri di rumah, di sana digambarkan betapa pentingnya hikmat bagi kita anak-anak Tuhan. Salomo yang merupakan raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan menulis banyak wejangan dan nasihat mengenai hikmat ini di dalam seluruh kitab Amsal. Silakan membaca satu hari satu pasal kitab Amsal sehingga saudara menjadi orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dalam Amsal 2 ayat 6 di sana dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Lalu ayat 1 dikatakan, "Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, dan jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah." Saat kita hidup takut akan Tuhan, di sanalah sumber hikmat yang sesungguhnya. Karena hikmat yang terpenting adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Karena itulah mari kita sama-sama makin rajin baca Alkitab, makin banyak merenungkan firman Tuhan. Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman, sehingga kita punya self-defense saat keadaan yang sulit menerpa kita atau iblis mencobai kita. Sehingga hikmat Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Saya berdoa bagi saudara semua yang merenungkan firman ini, agar saudara semua makin menjadi pribadi yang penuh hikmat, sehingga saat tantangan datang, saudara tidak menyerah, karena saudara tahu saudara punya solusi dengan hikmat Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Nya. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus memenuhi hati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.